Organisasi Pelajar Ma'had Ilmu Al-Quran Syuratul Islam OPMIC Pondok Tahfiz Syuratul Islam Gelombang Muara ini periode titik 2 2021 garing 2022. Laporan pertanggungjawaban nomor titik 201 garing OPM garing A garing 2 Romawi garing 2022. Yang terhormat Bapak Pimpinan Ma'had Tahfiz Syuratul Islam, ayahanda kami Abi Junaidi Abdullah MHI. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Ilmu Al-Quran Syuratul Islam Al-Ustaz Rafian Amin KLC. Yang kami hormati Dewan Asatidz wal Ustazat Yayasan Ma'had Tahfiz Syuratul Islam, segenap pengurus dan calon pengurus Organisasi Pelajar Tahfiz Syuratul Islam, serta seluruh anggota OPMIC yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran wa syukrullahi syukran katsiran wa iyyahu na'budu wa nasta'inuhu wa bihi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kedamaian bagi mereka yang beriman, yang menyinari kaum muslimin dengan cahaya Al-Quranul Karim untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, dan menjadikan umat manusia hidup dengan berbagai macam jenis suku, bangsa dan negara, yang bertujuan untuk menjadikan kita hidup secara berdampingan dengan aman dan damai. Qala Allahu fil kitabil karim, satajiduna akhirana yuriduna ayyakiluna kumayal mauna kaumahum. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntut umat akhir zaman ke jalan kebenaran, membimbing umat manusia melakukan berbagai macam perkara dengan penuh kedisiplinan, dan mewariskan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman demi mencegah daripada kemungkaran. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa kepengurusan OPMIC periode 2021-2022, yang mana saya menyampaikan amanah Ketua OPM yang mem-PAW-kan pengganti antar waktu Saudara Muhammad Ramadan setengah jabatan kepengurusan beliau selama 6 bulan terakhir, yang terlampir ditunjuk oleh disahkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Syuratul Islam. Dan atas tersampaikannya LPJ ini, maka akhir kepengurusan OPM dan akan dilanjutkan atau dimulainya kepengurusan baru periode 2022-2023. Maka kami sampaikan sebagai berikut. Organisasi Pelajar Ma'had Ilmu Al-Quran Syuratul Islam atau OPMIC adalah merupakan suatu wadah bagi seluruh santri untuk berorganisasi, menampung seluruh kreativitas santri dan juga dapat membaur dengan masyarakat setelah menyelesaikan pendidikannya di Ma'had Tahfiz Syuratul Islam, sekaligus sebagai penerus cita-cita bangsa dan agama yang bisa menjaga kebersihan. Sebagaimana biasanya dalam suatu organisasi ada program kerja, maka akan ada mulai namanya laporan pertanggungjawaban yang menjadi tolak ukur bagi pengurus organisasi dalam mengemban tugas organisasinya. Dengan latar belakang masalah tersebut, laporan pertanggungjawaban kami ini dibuat karena masa jabatan kami selaku pengurus OPMIC Putra telah melaksanakan program kerja yang kami susul 1 tahun yang lalu. Maka sehubungan daripada itu, kami akan mengakhiri masa kerja OPMIC 2021-2022. Laporan pertanggungjawaban ini sebagai evaluasi dari program kerja yang telah kami laksanakan selama ini, dan mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus yang akan datang. 1.2 Landasan. A. Hasil. B. Petunjuk dan bimbingan. 1.3 Tujuan. A. Sebagai bentuk realisasi
dari program kerja yang telah dibuat. B. Sebagai evaluasi dari program kerja yang telah dilaksanakan. C. Sebagai bahan perbandingan bagi pengurus OPM IKSI yang akan datang. D. Mendidik jiwa yang bertanggung jawab. Program kerja kedua. 1. Romawi, personalia, nama Nabil Aridan, kelas 12, alamat Desa Gumai, jabatan ketua. Dengan formasi sebagai berikut. Bagi nama yang dipanggil dimohon untuk berdiri. 1. Nabil Aridan, asal Gumai, bagian ketua. 2. Khairul Mutmainah, asal Menanti, bagian sekretaris. 3. Weli Rafika, asal Melilian, bagian bendahara. Nama. 4. Ega Saputra, asal Putak, bagian keamanan. 5. Muhammad Mirza Andika, asal Segayam, bagian bahasa. 6. Ega Saputra, asal Putak, bagian tahfiz. 7. Muhammad Ramadan, asal Sukamerindu, bagian ibadah. 8. Mubarak Hanuradila, asal Teluk Limau, bagian kebersihan. 9. Muhammad Ibn Nabiar, asal Sukamerindu, bagian olahraga dan kesehatan. 10. Nabil Aridan, asal Gumai, bagian tamu. 11. Muhammad Mirza Andika, asal Segayam, bagian dapur. 2. Romawi, definisi. Ketua adalah seorang yang memimpin suatu organisasi dan bertanggung jawab atas jalannya organisasi tersebut dan menjadikan suri teladan bagi anggotanya. 3. Romawi, fungsi. Ketua OPM berfungsi sebagai koordinator seluruh kegiatan organisasi, menampung dan menyalurkan inisiatif, aspirasi, dan keluhan serta memberikan bimbingan terhadap anggota. 4. Romawi, tugas. 1. Bertanggung jawab atas kelancaran dari efisiensi program semua bagian dalam organisasi. 2. Bertanggung jawab atas stabilitas organisasi pelajar pondok pesantren modern Syuratul Islam. 3. Mengontrol administrasi semua bagian. 4. Mengontrol tugas dan kegiatan semua bagian. 5. Memberikan teguran kepada pengurus OPM yang tidak menjalankan program yang telah dicanangkan. 6. Membantu perlengkapan uang warama dengan melihat situasi dan kondisi. 7. Memberi motivasi kepada pengurus dan anggota sewaktu-waktu. 6. Romawi, program kerja yang telah terlaksanakan. Pasal 1. Disiplin. 1. Memberi teguran kepada pengurus OPM dan melaporkannya ke staf pembimbing organisasi bagi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah dicanangkan. 2. Membimbing anggota dan pengurus ke arah kesadaran beribadah, berdisiplin, dan belajar. 3. Membolehkan pengurus untuk bergaul dengan anggota dengan tetap menjaga kewibawaannya sebagai pengurus. 4. Bersikap adil kepada seluruh bagian. 5. Mewajibkan pengurus OPM untuk A. Saling menghargai antar satu bagian dengan bagian yang lain. B. Mendukung program kerja yang positif dan melaksanakannya bersama. C. Mempunyai buku agenda dan membawanya setiap perkumpulan. D. Berkonsultasi dengan ketua setiap ada kegiatan. E. Bertanggung jawab atas bagiannya masing-masing dan mendukung bagian yang lain. F. Memiliki kemeja putih berlengan panjang. G. Memberitahu kepada ketua OPM dan izin ke staf pengasuhan santri ketika keluar pondok dan melapor setelah kembalinya ke pondok. H. Solat berjamaah di masjid. I. Melaporkan program kerja kepada ketua OPM dan pembimbing masing-masing. J. Membaca Al-Quran setelah solat subuh, asar, dan maghrib. K. Memakai papan nama. L. Mengenakan kemeja putih polos ketika muhadharah. 7. Melarang pengurus OPM untuk A. Menggunakan barang-barang inventaris untuk keperluan pribadi. B.
memberikan hukuman yang tidak mendidik kepada anggota. C. Melanggar peraturan yang telah dicanangkan. D. Membawa masalah pribadi ke dalam organisasi. E. Tidur setelah subuh kecuali yang piket malam dan kerja yang lembur. 8. Melarang pengurus mengadakan sidang atau mahkamah di atas pukul 22.30. Pasal 2. Kegiatan. 1. Kegiatan harian. A. Membantu Bapak pimpinan pondok dalam menegakkan disiplin dan sunnah pondok pesantren Syaratul Islam. B. Berkonsultasi dengan Ustadz pembimbing. C. Mengkoordinir seluruh kegiatan organisasi. D. Mengawasi dan membantu jalannya program tiap-tiap bagian. E. Memperhatikan perkembangan anggota dan mengambil tindakan yang positif. F. Membantu bagian-bagian lain melalui dinamika kelompok. G. Mengabsen pengurus setiap salat 5 waktu. H. Menjalin komunikasi yang baik antar bagian dalam mengatur anggota. I. Mengadakan keliling rayon setiap 5 kali waktu salat dengan melihat situasi dan kondisi. 2. Kegiatan mingguan. A. Menampung, menerima inisiatif inspirasi, aspirasi, dan keluhan anggota. B. Mengontrol jalannya. C. Muhadharah. D. Muhadasah. E. Lari pagi. F. Dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. G. Perkumpulan dengan pengurus rayon. H. Memberikan arahan keorganisasian kepada pengurus OPM. I. Mengadakan 1. Evaluasi dan rapat rutin seminggu sekali dan sewaktu-waktu dengan Ustadz pembimbing. 2. Kerjasama dengan koordinator gerakan pramuka. 3. Pendekatan pada santri yang bermasalah dan menasihatinya. 4. Berkoordinasi dengan ketua kamar maupun pengurus kamar sewaktu-waktu. 5. Membantu pengurus rayon dan kamar. 6. Melaporkan pengurus yang bermasalah kepada Ustadz pembimbing. 7. Mengontrol peralatan dan kebutuhan organisasi. 8. Mengontrol ketertiban dan kedisiplinan kamar. 3. Kegiatan bulanan. A. Mengontrol administrasi semua bagian. 4. Kegiatan tahunan. A. Mewajibkan pengurus untuk mengikuti sidang musyawarah kerja OPM. B. Mewajibkan seluruh ketua kamar untuk memberi nama kamar masing-masing dengan kesepakatan bersama. 7. Romawi. Program kerja yang belum terlaksanakan. Pasal 1. Disiplin. 1. Menganjurkan pengurus untuk berbahasa resmi ketika memberikan pengumuman di depan anggota. 2. Mewajibkan pengurus kamar untuk melaporkan evaluasi masalah ataupun usulan kepada ketua OPM minimal 3 masalah dalam 1 pekan. Pasal 2. Kegiatan. 1. Menyeragamkan pakaian pengurus minimal 2 kali dalam seminggu. 2. Mewajibkan seluruh anggota untuk memakai kemeja putih pada Jumat sore dan Sabtu sore. 3. Mengadakan perkumpulan dengan pengurus rayon. 8. Romawi. Kejadian-kejadian penting. Sabtu 8 Agustus 2020. Kejadian penting. Pelantikan pengurus OPM Ilmu Quran Syaratul Islam dan serah terima amanat. Keterangan seluruh pengurus OPM IKSI. 2. Senin 17 Agustus. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Keterangan keluarga besar Ilmu Quran Syaratul Islam. 3. Jumat 21 Agustus 2020. Kejadian penting. Buker musyawarah kerja, sidang pleno dan sidang promosi. Keterangan seluruh pengurus OPM IKSI. 4. Sabtu 22 Agustus 2020. Kejadian penting. Buker musyawarah kerja, lanjutan sidang komisi, dilanjutkan dengan sidang paripurna. Keterangan seluruh pengurus OPM IKSI. 5. Sabtu 29 Agustus 2020. Buker musyawarah kerja, lanjutan sidang paripurna. Keterangan seluruh pengurus OPM IKSI. 9. Romawi. Suasana. Dengan izin Allah, kami telah tiba di ujung pengurusan kami. Begitu besarnya amanah yang diberikan kepada kami
untuk menjadi suri teladan bagi adik-adik kami dalam menegakkan kewajiban dan sunnah-sunnah pondok ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami melangkah dengan penuh keyakinan pada diri kami seperti kata pepatah yang ada di pondok ini, siap dipimpin dan siap memimpin. Hari demi hari kami lalui, bulan demi bulan kami lewati, hingga sampai saat ini tidak terasa sudah 1 tahun kami jalani. Walau banyak cobaan yang kami hadapi, kajian pun kami rasakan, itu pun semua tidak mengurutkan tekad kami untuk melaksanakan amanah dalam kami yakin. Dari situlah kami mendapatkan pendidikan yang belum pernah kami rasakan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dan kami berikan kepada pondok. Jika terdapat banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Syiratul Islam serta para asatid dalam mengemban amanah ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon segala ampunannya. Harapan kami kepada pengurus yang akan datang agar lebih giat dalam menegakkan disiplin pondok beserta sunnah-sunnahnya dan tetap bersemangat dalam membimbing anggota. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh program yang telah kami buat hanya 75% yang terlaksana dan 25% yang tidak terlaksana. Saran 1. Harapan kami kepada Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Syiratul Islam yang telah memberikan motivasi kepada kami tentang bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar agar tidak terjadi lagi kesalahan yang lalu. 2. Harapan kami sebagai pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Syiratul Islam dapat memberikan pengalaman dan motivasi kepada Pondok Pesantren Tahfiz Syiratul Islam yang akan datang dan harapannya lebih baik daripada kepengurusan kami. 3. Harapan kami kepada pembimbing pengurus yang baru agar selalu memberikan bimbingan, perhatian dan bisa menjadi suri teladan kepada pengurus dan seluruh santri. 4. Kami harapkan kepada seluruh santri agar selalu menaati tata tertib yang telah ditentukan oleh pimpinan dan peraturan yang dibuat oleh pengurus yang akan datang agar norma-norma Pondok Pesantren Tahfiz Syiratul Islam tetap terjaga. Demikianlah laporan pertanggungjawaban LPJ bagian kedua OPM IKSI Putra ini kami buat sebagai laporan yang bisa kami laporkan kepada pimpinan bahwasanya kami telah menjalankan amanah yang diberikan kepada kami. Oleh karena itu, seandainya dalam penyusunan kami terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf kerana tidak sepenuhnya amanah ini kami jalankan. Kami segenap OPM IKSI Putra sangat membutuhkan kritik dan saran dari pihak pimpinan, direktur, dan staf pengasuhan agar kami dapat mengetahui di mana letak kesalahan kami dan penyusunan laporan pertanggungjawaban LPJ ini untuk kemajuan organisasi yang akan datang setelah kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui staf pengasuhan santri Ustaz Ahmad Muhajir SPSI ditandatangani, tim verifikasi Ustaz Muhammad Medidah SPD ditandatangani, Gelombang 3 Februari 2022, Ketua Nabil Aridan ditandatangani, menerima pimpinan Pondok Tahfiz Syiratul Islam Ustaz Bunaidi Abdullah MHI.